البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita lanjutkan. Kemarin telah kita ambil pembahasan tentang Sayhan, Jayhan, Nil dan Furat. Karena kita masuk pada pembahasan berikutnya, ma hiyal anhar allati fil jannah. Apa itu sungai-sungai yang ada di surga, yaitu apa saja jenisnya dari sungai-sungai yang ada di surga. Wal jawab, al-awwal anharun min ma'in ghairi asin. Ada 4 jenis sungai. Yang pertama adalah sungai-sungai yang berisi air yang ghairi asin, ay ghairi mutaghayyir. Airnya tidak berubah. Tayyib. Air di dunia, akhwani fillah, kalau lama berubah. Apalagi sungai-sungai di dunia, terkadang coklat, terkadang jernih, terkadang berwarna hijau dan seterusnya, karena lumut. Tapi di surga, anharun min ma'in ghairi asin, airnya tidak berubah. Yang kedua, anharun min asalin musaffa, sungai-sungai dari apa? Asal. Apa makna asal? Indak ya Aba Muhammad. Asal. Apa itu asal? Tayyib, madu musaffa yang apa? Yang dimurnikan, yaitu madu yang sudah disaring. Naam. Dalam artian madu yang betul-betul sudah tersaring, terpisahkan dari kotoran-kotoran. Jadi madu murni, bersih, tidak ada campuran sedikit pun. Terkadang walaupun di dunia ikhwan berusaha untuk semurni mungkin, terkadang masih ada yang tercampur dengan sarang lebahnya, terkadang lebahnya ikut masuk. Tapi kalau sungai jenis kedua ini min asalin musaffa. Yang ketiga, anharun min khamrin ladzatil lisyaribin. Sungai-sungai yang berupa khamr. Apa itu khamr? Ini jelas. Apa Nabil? Nah, khamr kalau di dunia minuman yang memabukkan, tapi kalau khamar yang kelak ada di surga tidak akan memabukkan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala jelaskan ladzatin lisyaribin, yang lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Yang akan meminumnya mereka-mereka yang ketika di dunia menahan hawa nafsunya dari meminum khamar di dunia dari kalangan orang-orang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala ancam siapa saja yang meminum khamar di dunia tidak akan bisa meminum khamar kelak di akhirat. Kemudian yang keempat, anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Sungai-sungai yang berupa laban. Apa makna laban? Iqbal. Tayyib, sungai-sungai yang berupa susu yang sifatnya la yataghayyar ta'muh, tidak berubah rasanya. Adapun susu di dunia didiamkan, tidak dimasukkan freezer beberapa hari sudah berubah, kecut, basi. Dan apa yang di surga, ikhwani fillah, namanya sama, tapi jangan antum bayangkan susu seperti susu di dunia, madu seperti madu di dunia, khamar seperti khamar di dunia. Sama namanya, tapi hakikatnya tidak akan terbandingkan.
Nah, sisi kesamaannya hanya dari sisi nama saja. Adapun hakikat dan rasanya maka tidak akan terbandingkan dengan apa-apa yang ada di dunia. Wa dalilu qauluhu ta'ala mathalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Permisalan surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan orang-orang yang membangkang. Padanya sungai-sungai yang berupa atau yang berisi air yang tidak berubah rasanya. Air itu tidak akan berubah. Kondisinya tetap sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Kemudian wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Sungai-sungai berupa susu. Ya, sungai isinya susu yang tidak berubah rasanya. Yang ketiga wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Sungai-sungai yang isinya berupa khamr, mengalir padanya khamr yang sifatnya lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Adapun khamr di dunia, akhwani fillah, nah, lezatnya hanya bagi mereka-mereka yang tertipu oleh syaitan. Tidak ada kelezatan sedikit pun pada khamr di dunia. Yang ada adalah doror, kemadharatan. Bagi orang-orang yang akalnya masih sehat, tidak akan merasakan kelezatan padanya. Kemudian wa anharum min asalin musaffa. Ini jelas. Sungai-sungai yang berisi madu yang telah dimurnikan. Walahum fiha min kulli tsamarat. Dan bagi mereka di surga semua buah-buahan. Apa yang diinginkan ada. Wa maghfiratum mir rabbihim, dan pengampunan dari Rabb mereka. Ini keadaan dan permisalan surga akhwanifillah yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka sungguh butuh senantiasa kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi penghuninya. Pembahasan berikutnya, ma huwal kautsar. Apa itu al-kautsar? Wal jawab, nahrun fil jannah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kautsar adalah suatu sungai di surga yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk salah satu keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari rasul-rasul yang lain, ya khonifillah. Allah berikan kekhususan dengan dianugerahkannya kautsar untuk beliau. Wal dalilu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna mal kautsar?" Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian apa itu kautsar?" Fakulna, maka kami katakan, diberi titik 2 biar jelas. Fakulna, maka kami pun mengatakan sebagai jawaban atas pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang mengetahuinya. Qala fa innahu nahrun wa'adanihi Rabbi azza wa jal. Sesungguhnya kautsar adalah sungai yang Rabbku telah menjanjikan sungai itu untukku. Alaihi khairun katsir. Padanya kebaikan yang banyak. Huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Dan kautsar itu adalah haud yang melewatinya umatku pada hari kiamat. Tayyib. Dan tidak heran ya khonifillah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan nahar.
Karena memang di surga berupa sungai. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, dikarenakan haud yang ada di arasatil qiyamah di luar surga itu asalnya dari kautsar airnya. Sebagaimana telah kita lewati, di antara perkara yang wajib kita imani karena datang dalil yang mutawatir, yaitu adanya haud yang merupakan kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang umat beliau akan melewatinya dan minum darinya setelah kehausan di padang mahsyar. Dan haud tersebut yang ada di luar surga, airnya berasal dari kautsar. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini ketika menjelaskan kautsar, huwa haudun, didirikan. Huwa haudun. Dan yang jangan ini. Dan yang mengalirkan ke sana berupa apa kok bisa sampai air dari surga ke luar surga? Dengan apa? Indaka Hudzaifah. Tayyib, ahsanta. Naam, disalurkan dengan mizaban, yaitu dua saluran. Tayyib, ahaduma min dhahab wal akhar min warik atau fiddah. Satunya dari emas, satunya dari perak. Dan ini kita beriman karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah khabarkan kepada kita dan sampai kepada kita dengan sanad yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Taib. Dan itu diterangkan setelahnya. Naam, aina yasubbul kautsar? Kemana sungai Kautsar tersebut mencurahkan airnya? Tayyib, dialirkan kemana Kautsar? Wal jawab fi haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dialirkan ke haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dalil hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, dalilnya adalah hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal haudha yashkhabu fihi mizabani minal jannah. Sungguhnya haud yang ada di luar surga, mengalirkan padanya dua saluran dari surga. Dan dalam riwayat yang lain dijelaskan satunya min dhahab, satunya min fiddah. Sehingga kalau dikatakan huwa haudun, Kautsar adalah haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, maka itu jelas kenapa? Karena asal dari air haud adalah apa? Air dari sungai Kautsar. Tayyib. Dan berhubungan dengan Kautsar, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat. Karena sebelum yang disebutkan di sini berhubungan dengan hadis Anas di atas, ikhwani fillah, ada kisah bahwasanya para sahabat bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pingsan. Pingsan kemudian sadar. Dan beliau mengkhabarkan bahwasanya telah turun kepada beliau satu surat, yaitu Inna a'tainakal kautsar, sampai akhirnya. Sungguh telah kami berikan kepadamu Al-Kautsar. Maka baru Nabi bertanya, apa itu Kautsar? Untuk memancing perhatian para sahabat.
ditanya dulu apa itu Kautsar. Setelah itu baru Nabi SAW jelaskan. Maka kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa minum dari sungai yang Allah Subhanahu wa taala khususkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengannya. Barakallahu fiikum, nas'alullah at-taufiq was-sadad. Walhamdulillahirabbil alamin.